ayune udah kan? Baik itu keilmuan secara spiritualitas gitu, maupun secara intelektualitas. Ya, kita bikin brosur untuk SW Flash School disebar kemana-mana itu yang berminat sangat sedikit sekali. Dan itu pun harus kita yang dorong dan selalu berpikir ini bayar apa gratis. Sudah dibilang gratis juga tidak ada juga gitu ya. Inilah penyakit masyarakat, termasuk di sini. Kita jenuh, tapi tidak boleh jenuh gitu ya. Bagaimana sih kita mengangkat masyarakat kita ini betul-betul bisa menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Kerap kali manusia terjebak kepada konsep-konsep tradisional, ya kan? Konsep-konsep ya yang berada pada ruang-ruang terbatas, gitu ya. Contohlah bikin event-event seperti ini ya, kelurahan ini, ya. Yang ditahu oleh masyarakat kita ya begitu, pasar Ramadan, ya kan? Konsep-konsep yang seakan itu sudah hebat sekali, gitu ya, karena menolong usaha kecil, gitu ya. Gitu. Mereka bisa berjualan, fasilitasi itu. Coba kita sondingkan dengan ide-ide terbarukan yang punya kapasiti unlimited. Pak Lurah, ayo kita latih mereka tentang dunia online. Kira-kira gimana? Direspon nggak? Kurang. Kenapa? Karena memang pemimpin-pemimpin yang ada hari ini itu ya lebih memiliki space, ya, memiliki place yang luas, gitu. Jadi punya power, punya kekuasaan, punya kedudukan, termasuk DPR kita hari ini lah. Semua program-program mereka space-nya sangat sempit, ya. Space-nya sangat sempit. Kebijakannya sangat luas, bisa membuat aturan apa saja. Tapi program-program yang dilaksanakan tidak betul-betul fundamental bisa mengangkat masyarakat kita. Mengapa demikian ya? Spiritualitasnya mungkin sangat terbatas, gitu ya. Bahwa Allah itu Allahu Akbar itu membesarkan, ya, tak terbatas seperti itu. Ya. Coba program-program yang ada ini, kalau kita punya kekuasaan, diaplikasikan untuk betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama-sama jualan jamu, ya. Kalau jualan jamu paling hebat kalau di pasar tradisional ini, ya, paling 1000 botol, 100 botol aja mungkin udah hebat. Dan itu juga di ruang yang terbatas kan.
paling lingkungan sini. Coba kalau masyarakat kita itu kita latih untuk memasarkan secara online, bisa mencakup Jogja, bisa luar Jogja, bisa seluruh Indonesia bahkan. Kalau kita masuk kepada ruang yang terbatas, nah itu kembali spiritualitas yang kita maksud ya memang harus menarik diri kita kepada puncak-puncak ketinggian, ke atas, gitu. Naik ke langit, udah biru amrun dengan sama hilal ardi. Jadi kepemimpinan mudabir tanpa diimbangi dengan ya, spiritualitas yang luas, akhirnya punya keterbatasan, dan itu tidak boleh terjadi. Makanya para ketua ini kenapa kita ajak berpikir seperti ini hari ini dalam majelis taklim produk rakyat, ya supaya setiap kita, setiap pemimpin ya, harus punya kapasiti yang sama, ya, sama siang di dalam menyatukan kehendak kita, sehingga kebermanfaatan kita di dalam memimpin ini powerful, tidak terbatas, gitu ya. Selalu kurang memberi manfaat. Jadi umat yang ada, oh ini sudah selesai, harus skala priority. Keanggotaan ini, oh ini harus kita naikkan, kita upgrade satu persatu. Harus ada orientasi ke sana. Nah ini kalau tidak punya spiritualitas yang luas seperti itu, integritasnya akan sangat kecil, gitu. Jadi nanti hanya masuk pada kebiasaan hari-hari, jadi tidak bisa membuat perubahan. Tapi kalau kita bisa mengisi kejiwaan kita itu dengan karakter Tuhan, dan Tuhan betul-betul melekat di sini, kita bisa menjadi magnet, kemudian kita bisa menarik lingkungan kita, sahabat kita, ya, diawali dari pertemanan, gitu kan. Nah kita makanya punya komunitas kerja mas itu di dalam rangka proses itu semua, Bapak Ibu ya. Maka kami harapkan ya aktif dalam membangun community, supaya masyarakat kita ini nanti ada perubahan. Butuh orang-orang yang seperti itu. Oke, mungkin kita secara place ya, apa sih seadat bahasa itu, kantor aja masih sewa gitu kan. Tapi kalau kita punya space yang luas, ya, sekarang kan sudah bisa dirasakan akibat daripada kita ini membangun suprastruktur. Kita belum membangun infrastruktur apapun kecuali di kebersamaan yang lebih besar ya, pusat ya. Iya, kita fokuskan di sana dalam pembangunan infrastruktur supaya betul-betul kekuatan itu tidak sporadis, tidak terpecah-pecah pada infrastruktur yang kecil-kecil. Tetapi kekuatan kita di lapangan ini yang kita butuhkan adalah kita harus terus membangun suprastruktur. Suprastruktur itu seperti apa? Ya dari cara membangun kejiwaan kita ini, jangan jadi manusia yang terbatas, gitu ya, yang berpikir hanya keberuntungan diri saja, ya, atau membesarkan diri saja. Tapi kita harus bisa menjadi manusia yang bisa bekerja sama antara satu dan yang lain untuk membuat ya sistem-sistem itu yang kita rakit dari satu persatu, dari menata jiwa, menata pikir, memperluas ilmu, kemudian membuat sumber-sumber mata air ya yang
Dan kita juga sudah mengadopsi dari pembelajaran Taurat ya. 12 matahari itu kan ajaran Taurat ya. Dari saudara tua kan seperti itu. Dari Nabi Musa, dari para Yahudi ya. 12 matahari ya, sudah kita susun, sudah kita rakit. Kemudian kita bangun integritasnya. Integritas itu mengandung makna komitmen kita terhadap apa yang ingin kita wujudkan gitu ya. Apa yang ingin kita wariskan gitu. Kemudian yang akan menjadi kebudayaan gitu ya. Menjadi situs. Oh, seperti ini membangun suatu kehidupan yang baik, sehingga tercipta yang namanya kebahagiaan yang luar biasa. Kita sudah rasain dari perjuangan kita itu ya, pelan-pelan semua bidang dengan integritasnya yang kuat ya, dari mulai menciptakan ide, kemudian menciptakan situs-situsnya, kemudian mengoptimasinya, kemudian dari hasil optimasi itu kita berada pada setiap ruang ya, bukan hanya di Papua aja, kata Pak Madi ya, Pak Madilan. Kita itu harus ada sekarang ini di semua halaman, jadi maksudnya di semua ruang apapun kita ada gitu ya. Di media sosial manapun kita ada gitu ya. Di Google, di halaman berapapun kita ada gitu ya. Dan menjadi orang-orang super kaya karena memang kekayaan kejiwaan kita tidak pernah berhenti untuk berbuat melangkah. Dari optimasi itu, dari optimasi semua produk itu ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kekayaan kita semakin tidak terbatas. Kenapa bisa? Karena punya semangat yang besar, ingin membesarkan program Allah, mengangkat umat Islam yang hari ini selalu dikatakan umat yang tertinggal dan miskin gitu. Kita rubah paradigmanya, termasuk kalau kita tinggal di Jogja. Jogja ini adalah daerah yang segala macam media nggak? Ya. Kenapa Jogja dikatakan desa terminal, daerah termiskin? Saya juga bingung, barometernya apa itu ya. Tapi yang jelas Jogja itu dikatakan daerah termiskin. Ya, UMR-nya mungkin sebagai barometer ya. Hah? Makanan kucing juga dimakan, ya kan, sebuah kucing saking miskin ya, apa saking punya kreativitas yang luar biasa gitu. Nah, jamaah hari ini kita beda, betul-betul kita beda. Kita betul-betul harus menjadi manusia langit, ya, manusia langit. Dari ya, memposisikan diri kita untuk bisa naik ke atas, membaca banyak peluang ya. Kemudian nanti kita bisa menggerakkan sekali banyak keadilan setelah optimasi itu ya. Optimasi hari ini keadilan pelan-pelan kita susun terus. Nah, ini budaya terbaru yang sebelumnya belum pernah dipikirkan. Kita punya konsep ABCD. Itu kan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kita buat supaya menjadi pembelajaran bagi kita, bagi generasi kita, tentang cara kerja, ya, etos kerja, cara kerja, etos kerja. Ya, kemudian bisa diikuti
Karena sudah terformat dengan baik. Oh, itu agen. Nah, nanti bukan berhenti kepada Pak Wi. Nanti sudah ada generasi Mbak Kiki, ada Mbak Dia, ada Mbak Sekar, ada Mbak Ningrum, ada Mbak Hani. Mereka sudah bisa menemukan pola dari kebudayaan sebelumnya, dari kita, dari orang tuanya. Ya. Kenapa bisa mengikuti? Karena ada hasil yang diciptakan dari mesin yang dibangun, sistem yang dibangun. Tinggal diteruskan, dikembangkan. Ya. Karena sudah ada itu semua, nanti akhirnya apa? Akhirnya ya, intelektualitasnya akan juga meningkat. Apalagi anak-anak sekarang kan juga cepat dalam mengembangkan koordinasi. Jaringannya juga lebih luas. Dari jaringan orang tuanya, dari jaringannya dia sendiri. Ya, seperti itu. Jadi yang hari ini menjadi perhatian kita, ya sudah pada masuk kepada ranah di dalam menekuni satu perjalanan. Jadi mastaqamu tatanazzalu alaihim malaikat. Jadi keistiqomahan, ketekunan itu yang secara tidak sadar kita sedang mengumpulkan kekuatan. Ya, manapun kita melangkah, kita membangun jaringan kerja. Ya kan? Sejauh mana apapun yang kita rakit, ya, akan menjadi satu poin-poin yang akan menjadi tambahan kekuatan. Ya, tatanazzalu alaihim malaikat. Ini ada yang menarik di sini. Bahasanya diturunkan, gitu ya. Tatanazzalu bukan sesuatu yang kita kejar. Jadi kekuatan itu bukan sesuatu yang kita cari. Besok akan begitu Pak rumusnya. Pak Suhidar pun di SPFS material, rumah takom, ada keistiqomahan di situ. Semua bentuk material, dari material bangunan, dari material chemical, material industri, Bapak Bapak kumpulkan di situ di SPFS material. Besoknya Bapak Ibu yang nggak akan nyari-nyari lagi. Kalau dalam proses aljami, iya, kita ini mengumpulkan, kita ini nyari. Tetapi tahapan berikutnya itu sudah Allah yang bekerja, Pak. Jadi itu harus digarisbawahi, harus dipahami betul. Semua divisi. Fashion sama. Iya, mungkin kita hari ini mengumpulkan agen-agen dari seragam pramuka, seragam batik. Itu ditekuni dan optimum menjadi top one, menjadi pengisi ruang-ruang di semua ruang Bapak berada, Bapak nge-share, Bapak Ibu share di semua ruang. Link-link dari apa yang kita posting itu kita taruh di semua medsos. Ada isu, ada Pinterest, ada LinkedIn, ada Vika, ada banyak sekali media sosial itu. Ya, ada Widi, macam-macam. Kalau kita tahu dan mau mengikuti, kita berada di semua ruang itu. Setiap ruang itu punya marker. Ya, setiap media sosial itu juga punya follower, pengguna yang banyak. Itu. Kita harus pahami itu. Kenapa kita tidak di sana?
Kan tinggal link kita ditaruh di sana gitu ya. Jadi proses itu yang akhirnya nanti kita berada di setiap ruang. Kita tidak ada dalam hanya satu ruang terbatas, website selesai ya. Kita harus masuk juga di blogger, kita harus masuk ke medsos ya. Kita harus ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, ke semua. Dari semua apa yang kita kumpulkan itu. Nah, kenapa bisa dikatakan tatanazzalu alaihi malaikat? Ya, proses tahap awal gigi 1 memang kita mengumpulkan, dari proses mengumpulkan maka di situ ada pertumbuhan. Akan mulai ada income. Mulai ada posting. Seperti halnya contoh ya hari ini peralatan catering. Apa peralatan catering itu ujuk-ujuk setiap hari deal sampai berkali-kali. Kan sudah saya bilang, besok ya kita deal sebulan sekali. Kemudian naik level seminggu sekali. Kemudian sehari sekali. Kemudian sekarang sehari 3 kali. Kemudian tahun besok sehari 100 kali. Sampai itu dipahami. Dan di situ sudah Tuhan yang bekerja. Semua datang kepada kita. Ada yang ingin jadi karyawan, ada yang ingin inti barang, ada yang ingin investasi, ada yang ingin mendaftarkan dirinya untuk dipasarkan, segala macam. Semua akan datang. Itu yang dikatakan tatanazzalu alaihi malaikat. Dan ingat, yang bisa menjadi mudabir itu tidak banyak. Orang-orang yang bisa naik ke langit itu tidak banyak. Hanya orang-orang yang berani mati, yang tidak takut akan jatuh. Iya, orang yang bisa naik ke langit itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut akan jatuh. Tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan lelah, tidak takut dengan capek, tidak takut dengan hutang. Ya? Hutangnya berapa sih? Makanya berapa hutangnya? Hah? Buka kartu. Kalau ngikutin proses dengan benar, apa yang disampaikan pimpinan. Sekarang ya kita puluhan juta. Besok miliarder, besok triliuner. Makanya kami bisa jamin kalau orang ikutin proses entrepreneurship itu, satu orang itu bisa mengalahkan seluruh anggota Jamas hari ini. Berapa sih kontribusi anggota Jamas hari ini? Itu target kita, itu yang kita kalahkan. Harus gitu. Kita punya semangat begitu. Makanya kalau kerja ya, kami gak tanggung-tanggung. Kalau udah kerja itu udah pak tidur pak, belum kita sekalahin anggota Jamas seluruh Indonesia dari satu orang. Harus punya mental begitu Pak Samuel. Anggota Jamas kita berapa sih? 12 M seluruh Indonesia. Ya Allah, apa sih begitu? Terbatas sekali. Apa nggak bisa nih otak ini di-upgrade? Apa nggak bisa jiwa ini di-upgrade? Ada loh satu orang itu, orang Twitter aja mau dibeli berapa triliun itu oleh satu orang untuk dimanfaatkan Twitter. Kenapa? Game over, man.